Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, tugas ini dicapai untuk memenuhi kriteria tugas untuk UTS dari Bapak Mahfud Asyari SEMM. Langsung saja, pada periode Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi dan merupakan dari bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu Warakah bin Naufal pun atau seorang pendeta Nasrani ini berkata, inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelummu. Setelah kurang lebih 2 tahun, malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Lalu tahap-tahap dakwah. Ini yang pertama ini secara diam-diam dilakukan keluarga dan sahabat dekatnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua ini dakwah kepada turunan Abdul Muthalib, yaitu dari pamannya sendiri dan atau sepupu-sepupunya. Lalu yang ketiga ada dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah surat Al-Hijr ayat 94. Jadi Rasulullah melakukan pendakwahan itu secara bertahap. Yang pertama dari lingkungan keluarga, terus keturunan Abdul Muthalib, yang ketiga baru menyebarkan ke semuanya. Lalu ada faktor Quraisy menentang dakwah Nabi. Jadi para pemimpin Quraisy ini tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Nah, mereka juga tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Dan kaum mereka juga takut akan kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam ini sebagai penghalang rezeki mereka. Dan Nabi Muhammad pun menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Jadi semua ini duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Lalu taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Dan ada tentangan dari kaum Quraisy sendiri ini adalah meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkannya Nabi Muhammad ini kepada mereka untuk dibunuh. Dan budak-budak yang masuk Islam pun disiksa tuannya dengan sangat kejam. Dan yang ketiga, para pemimpin Quraisy juga ini menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Jadi bagi siapapun dari kaum-kaum Quraisy yang masuk Islam itu maka akan disiksa dan akan disengsarakan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Lalu tidak seorang pun penduduk Makkah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Lalu ya perjalanan Rasulullah ini ada hijrah ke Habasyah. Pemimpin Utsman bin Affan ini diikuti oleh 15 orang. Ini terwakili dari 10 pria dan 5 wanita. Lalu berangkat ke Habasyah termasuk istri Utsman yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Selanjutnya pemimpin Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang. Ini terdiri dari 80 pria dan 1 wanita yaitu Ummu Habibah atau putri Abu Sufyan. Lalu selanjutnya ada Abu Thalib dan Khadijah wafat. Di mana Abu Thalib ini merupakan paman yang mengasuh Nabi besar kita sewaktu kecil dahulu. Dan Khadijah ini merupakan sang istri dari Nabi Muhammad. Jadi pada tahun 10 kenabian, Abu Thalib ini menjadi pelindung utamanya. Ini juga meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Setiga hari setelah itu, meninggal dunia pula istrinya Khadijah dalam usia 65 tahun. Nah, ketika Nabi berdakwah di Thaif, beliau diejek, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Selanjutnya ada peristiwa Isra Miraj. Jadi pada tahun ke-10 dari kenabian tersebut,
Di atas Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-11 kenabian, 6 orang dari suku Khazraj menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Tahun ke-12 kenabian, terdiri dari 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Tahun ke-13 kenabian, ada sebanyak 73 orang dari Yastrib meminta kepada Nabi agar bukan pindah ke Yastrib. Alhamdulillah. Mohon maaf, Basin. Lalu pada periode ke Madinah, ini hijrah ke Yastrib. Yastrib ini adalah Madinah. Nah, Nabi membangun sebuah masjid pertama kali di Kuba. Itu pada tanggal Jumat 12 Rabiul Awal atau 13 tahun ke-13 kenabian. Ini kalau ke Masehinya ini 24 September 622 Masehi. Nabi meninggalkan Kuba. Di tengah perjalanan perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di dalam sejarah Islam. Lalu membangun masyarakat Islam. Nah, setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu Baitullah. Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin atau muslim asal Mekah dan kaum Ansar atau muslim asal Madinah. Lalu ada konstitusi Madinah. Penduduk Madinah ini di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok. Apa aja sih kelompoknya? Itu ada bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang-orang Yahudi. Nabi pun mengadakan perjanjian dalam piagam tersebut, yaitu Konstitusi Madinah, yang berisikan yang pertama ini semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Dan masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin dan non-muslimin ataupun bangsa Yahudi, saling membantu moral dan material. Terus Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Setelah ada perang Badar. Ini terjadi pada bulan Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi. Orang-orang Quraisy sebanyak 1.000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal bergerak menuju Madinah. Sementara umat Islam sebanyak 314 orang. Lalu muslimin juga keluar sebagai pemenang. Di pihak Islam bergugur 14 orang dan di pihak musuh gugur pula 70 orang. Termasuk Abu Jahal sebagai pemimpin perang. Perang Uhud pada tahun 3 Hijriah tahun 625 Masehi. Abu Sufyan juga memobilisasi 3.000 prajurit. Nabi Muhammad dengan 1.000 pasukannya saja. Abdullah bin Ubay, seorang munafik dengan 300 orang Yahudi membelot. Lalu 70 orang muslim gugur, termasuk paman Nabi Hamzah yang dadanya dibelah dan hatinya dimakan istri Abu Sufyan, Hindun. Perang Azab atau Khandaq terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah 627 Masehi. Orang-orang Quraisy ini atau suku Yahudi yang mengungsi ke Khaydar dan beberapa suku Arab lainnya berjumlah 10.000 tentara. Di bawah pimpinan Abu Sufyan terdapat 3.000 orang prajurit muslim. Lalu ada perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah ketika ibadah haji sudah diisyaratkan. Nabi juga memimpin 1.000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umrah. Sebelum tiba di Mekah, Nabi pun berkemah di Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tapi tunda sampai tahun depan. Orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak umat Islam. Yang ketiga, orang Islam yang ingin kembali ke Mekah atau murtad tidak boleh ditolak orang Quraisy. Keempat, gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Lalu untuk pelanggaran atau konsekuensinya, tahun 8 Hijrah, Bani Quraisy membantu sekutunya Bani Bakr yang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Mekah. Abu Sufyan selaku pemimpin Quraisy dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi Abbas menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam.
Berhala-berhala yang selama ini ada di Ka'bah yang berjumlah 360 pun dihancurkan. Lalu ada Haji Wada. Tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir kali dikenal dengan Haji Wada. Nah, khutbah Haji Wada ini ada 1 sampai 10 yang berupa perintah-perintah. Ini jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Yang kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Yang ketiga, jangan riba dan menganiaya. Yang keempat, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Yang kelima, memperlakukan para istri dengan baik dan lembut. Yang keenam, perintah menjauhi dosa. Yang ketujuh, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Yang ke-8, tinggalkan persaudaraan dan persamaan antara manusia. Yang ke-9, perintah memperlakukan hamba saya dengan baik. Yang ke-10, perintah harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir ada Nabi wafat. Ini Nabi wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya atau Aisyah. Lalu Abu Bakar ini tampil membaca ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 144 dan Nabi berpidato, "Wahai manusia, barang siapa yang memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang memuja Allah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hidup selamanya." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.